Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Selamat siang, terima kasih sudah datang. Saya tadi ke dokter gigi karena meski bedah di gigi bungsu baru hampir 50 tahun harus dibedah karena ada sesuatu yang nggak enak di sebelah sini. Tapi everything is okay. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Saya berdoa setiap kita datang ke tempat ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena yang terpenting, hidup kita harus disertai Tuhan. Ketika kita setiap hari berjalan bersama Tuhan, setiap hari berjalan bersama Tuhan, Tuhan ada di samping kita. Kitab Yohanes katakan, Dia ada di dalammu, Dia menyertaimu, Dia ada di atasmu. Jadi perjalanan kehidupan kekristenan kita ini tambah hari pasti akan tambah jauh lebih baik. Amin. Tuhan buat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan kan kita mesti beresin hati kita yang di dalam sini dulu. Tuhan begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Terus kita ini adalah orang yang masih pakai tubuh daging, ini masih banyak kelemahan, kekurangan. Masih ada yang tidak beres di dalam diri kita ini. Makanya kita mesti beresin dulu yang di dalam sini. Tadi Bapak bilang jangan ada kepahitan, sakit hati. Karena kita pasti diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang melukai dan menyakiti. Kita sering dihianatin, tidak dipedulikan, dikata-katain, direndahkan. Dan kalau kita nggak bisa jagain itu melukai yang di dalam ini. Bayangin ibu-ibu datang ke dalam hadirat Tuhan dengan dosa dan luka. Makanya perlu datang dulu pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita minta ampun datang kepada Tuhan, kita sebelum masuk dalam hadiratnya, sebelum kita berdoa, kita mesti beresin yang di dalam diri. Kita mesti kuduskan di dalam diri kita dengan darah Yesus. Baru kita setiap hari bisa berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini berdosa, Tuhan begitu suci, mana bisa kita menyatu dengan Tuhan. Makanya perlu darah Yesus, perlu diberesin setiap hari ini. Kenapa kita mesti belajar firman? Seperti hari ini kita belajar firman, supaya yang di dalam ini loh benar dulu di hadapan Tuhan. Supaya yang di dalam ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita nyembah dengan sungguh hati, penyembahan kita naik ke hadapan Tuhan. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadah, kelakuannya kayak setan. Banyak orang rajin ibadah, sikapnya, tindakan, perbuatannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Bisa nyembah Tuhan, bisa berdoa, bisa ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi realita hidupnya, mulutnya, sikapnya, tindakannya, apakah benar mempermuliakan nama Tuhan? Kalau kita mau disertain Tuhan sepanjang tahun ini,
Tuhan bersamamu, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan mengurapi kamu. Kita harus beresin yang di dalam ini. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke dalam. Nanti lihat, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Apa yang kamu katakan itu yang akan diberkati, yang akan terjadi. Orang dekat di sekitar hidupmu akan mengalami Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan semakin memanifestasikan kuasanya melalui hidupmu. Harusnya setiap orang Kristen mengalami Tuhan dan menjadi orang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan perjalanan kita tidak akan gampang. Seperti Bapak tadi bilang, semuanya mengalami proses yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi selama ada Tuhan, jalani dengan bahagia. Nah, kita mau dedikasikan hati ini sama Tuhan pagi hari ini, amin. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Pagi hari ini kami datang menaikkan mazmur, menaikkan pujian. Kami berikan korban syukur di hadapan-Mu, oh Raja mulia. Menyembah dalam hadirat-Mu. Biarlah pengurapan-Mu mengalir memenuhi kami. Hadirat-Mu dinyatakan. Oh hati kami meluap dengan pujian. Aku berdoa ada pengurapan Tuhan dalam ruangan ini, Tuhan. Jamah setiap orang dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, jamah dengan hadirat-Mu, Tuhan. Roh Kudus, pakai robogo shekena imaku narabagaya. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Beri mereka pengalaman secara pribadi bahwa terus masuk memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dan aku berdoa Roh Kudus untuk bicara dalam hati mereka. Bicara Tuhan dalam hati. Ibu-ibu sekarang lihat saya. Dalam hidup kita hari ini yang paling penting kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu hati kita ini terkonek dengan Tuhan. Amin. Kadang seringkali hati kita ini ngeblank. Kadang kita berdoa pun tutup mata, pikiran kita mengembara kemana-mana. Pernah ngalamin itu? Nanti masak apa, nanti makan apa, nanti mau kemana, anak mau ngajak jalan kemana, dan lain sebagainya. Ketika seringkali kita tutup mata, fokus kita bukan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang ngawur, pikiran-pikiran yang kacau. Kita punya masalah, punya hutang, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan orang. Kecenderungan ketika kita tutup mata, pikiran kita mengembara kemana-mana.
Makanya kita harus menaklukkan diri kita. Tadi di Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah perkara yang di atas, yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, yang mulia. Itu berpikir tentang Tuhan. Tapi kebanyakan orang ketika tutup mata pikirannya mengembara kemana-mana. Dan itu perlu dilatih setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau habiskan sisa umur kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau habiskan sisa umur yang Tuhan percayakan setiap hari ini, kita mau beri untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Dimulai dengan bagaimana? Menaklukkan pikiran kita, menaklukkan mulut kita, menaklukkan diri kita. Kita kuasain diri kita supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti kita lakukan yang terbaik untuk orang di sekitar kita. Amin. Kalau hubungan kita tidak benar, kalau hubungan di dalam diri kita ini nggak benar dengan Tuhan, pasti hubungan kita dengan orang-orang di sekitaran hidup kita tidak benar. Makanya perlu benar dulu, di dalam benar dulu, diberesin hubungan kita dengan Tuhan. Baru kita melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Karena kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ibu-ibu, tujuan hidup kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan tuh ngapain sih? Bukankah menyenangkan hati Tuhan itu dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita terhadap orang di samping kita, suami kita, anak kita, besan, mantu, mertua, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita ngomong dengan orang? Bagaimana kita menempatkan diri dengan tepat? Pepatah Jawa mengatakan tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Bagaimana kita menempatkan diri dengan tepat, termasuk terhadap orang-orang yang nyakitin kita loh. Termasuk orang-orang yang menyebalkan kita. Ibu-ibu pernah disakitin orang? Pernah ada orang yang ngomong nyebelin? Benar apa enggak? Pernah enggak? Biasanya daging kita akan bereaksi marah. Tapi
Tapi karena kita bisa menempatkan diri dengan tepat, kita bisa memberkati dan mendoakan tanpa tersinggung, tanpa sakit hati, tanpa marah. Katakan amin. Makanya orang Kristen hidupnya harus bahagia dalam segala situasi. Mau punya duit, mau tidak punya duit, mau sedih, apalagi bahagia, apalagi dikasih duit, jauh lebih bahagia. Katakan amin. Orang yang berbahagia itu tandanya itu tersenyum. Ini kok mukanya cemberut aja. Coba senyum kanan kiri. Wah, mesti tua tetap cantik. Senyum kanan kiri, Bu. Senyum. Tandanya orang berbahagia, ekspresinya senyum. Tandanya orang kesel dan marah, ngapain? Cemberut. Cemberut itu seperti apa sih? Enak nggak kalau dilihat? Coba begini. Malas ngelihatnya ya kan. Tapi kalau senyum ramah, karena ada Tuhan, karena memiliki respon yang benar, memiliki sikap hati yang benar, kita bisa berbahagia. Makanya kita bisa ngomong, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, senyum kanan kiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Encok, rematik, pegelinu, kecetit. Ini banyak yang udah di atas umur 50 tahun sering kecetit. Kenapa? Kaku. Apalagi lo hatinya kesel, hatinya tidak benar dengan Tuhan, tulangnya cepat keropos, osteoporosis. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sakit penyakit pun akan lenyap. Amin. Kita mau umur panjang, kita mau jadi berkat buat anak, cucu, dan mantu, mau jadi berkat buat orang di sekitar kita. Orang yang jadi berkat harus di dalamnya beres dulu, harus diberkati. Kalau Bapak Ibu tidak diberkati, bagaimana bisa memberi berkat? Hari ini ibu ini berikan makanan lontong cap gomeh. Kalau dia tidak diberkatin, dia nggak akan bisa memberi berkat. Kalau Bapak Ibu tidak diberkatin Tuhan, engkau tidak bisa memberi apa-apa pada orang sekitarmu. Kalau hatimu tidak bahagia, engkau nggak bisa memberikan bahagia kepada orang lain loh. Kalau hatimu kesel, kamu cenderung membuat ngeselin orang lain. Makanya orang yang simpen sakit hati, kesel, dan dendam tadi biasanya ngapain? Karena terluka kan, dia cenderung melukain orang lain. Tapi kalau kita ini hari ini orang yang diberkatin Tuhan, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita mau habiskan umur kita dengan bahagia. Enjoy, relax, nikmatin hidup bersama Tuhan. Amin. Tutup matamu, saya mau berdoa satu persatu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada pengurapan
jagain, lindungi. Beri pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan bicara terus dalam hati. Tuhan beracara dengan caramu yang ajaib. Kau tahu apa yang dialami, kau tahu apa yang dia mau kerjakan. The best is yet to come. Yang terbaik datang daripada Tuhan. Kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan luka dalam dirinya. Pulihkan, pulihkan dalam nama Yesus. In Jesus name. Urapan itu turun, urapan itu turun. Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Hatinya dipujuk, dilawat Tuhan. Cabut sampai ke akar-akar semua sakit hati dan kepahitan. Jesus, go. Receive the anointing. Receive the anointing. Jesus name. Jamah dalam. Berkati ibu ini dengan sukacita yang sejati. Tuhan, kami berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, tanpa terkecuali. Berkat-Mu tidak berkeputusan, dan kami percaya anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Tuhan, minggu depan didatangkan orang-orang yang lebih banyak belajar, bertumbuh bersama, diberkatin Tuhan dalam anugerah. Berkati anak cucu mantu, diberkatin semuanya, suami diberkati, pekerjaan diberkati, sisa umur kami diberkatin Tuhan dalam nama Yesus. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesudah terima pengalaman. Semakin receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.